Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tidak sepenuh biasanya karena kebetulan hari ini pas adanya nobar, betul? The Power of Love 212. Ada beberapa kemungkinan teman-teman malam ini masih stay duduk di sini. Pertama mungkin karena emang pingin ikut kajian di sini dan jadwalnya nonton mungkin besok. Atau kemungkinan kedua memang nggak no duite, gitu. Berapa sih tiketnya? Berapa? Oh ya murah lah. Siapa yang mau nonton bareng saya besok saya bayarin? Ada? Berapa orang yang mau? Yang mau ikut saya besok bareng nonton bareng saya bayarin? Sedikit. Berapa orang? Cuma sedikit. Ya besok nanti uangnya kumpulkan, nanti saya yang bayarin. Nanti saya yang bayarin ke loket. Setuju? Sudah saya dikata sebelum dimulai teman-teman mungkin bisa maju lagi. Merapat. Walaupun mungkin habis maghrib ini belum begitu banyak ya. Barangkali nanti setelah Isya ada yang habis nonton terus ke sini gitu kan. Emang jam berapa sih, Mas? Ya kan nggak tahu ya. Jadwalnya banyak ya. Baik, nanti yang bertanya, yang dibacain, nanti nonton bareng saya gratisin bayar. Saya bayar lagi. Saya gratisin tiketnya, nonton besok bareng saya insyaallah. Malam ya, tapi besok bisanya malam. Insyaallah ya. Syaratnya nanti yang dibacain pertanyaannya ya. Mudah-mudahan. MC nggak boleh nanya ya. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bahas tentang jodoh yang tak tertukar ya. Jodoh yang tak tertukar. Jodoh yang tak tertukar. Kalau ngomongin jodoh yang tak tertukar, sebelumnya saya tanya dulu nih, teman-teman percaya nggak kalau jodoh itu nggak bakal ketukar? Percaya nggak? Kalau teman-teman percaya jodoh itu tidak akan tertukar, maka harusnya kita ini nggak perlu kecewa kalau gagal ta'aruf. Karena kalau sama dia misalnya jadi, bisa jadi ketukar juga. Jadi kalau kita gagal, terus kita mau memaksa pingin tetap sama dia, ngeyel pingin sama dia, wong sudah jelas-jelas ini bukan jodoh kita, tapi kita maksa-maksa dengan berbagai macam cara. Bisa jadi itu bukan jodoh kita loh. Kok maksa gitu? Ada kemarin makanya saya tulis di Instagram saya di Hikmah Pagi juga, salah satu kekonyolan dan kebodohan seorang itu adalah memaksa seseorang untuk menjadi jodohnya dia yang orang itu tidak mencintai kita. Jadi buat apa gitu senang sama seseorang, kita cinta mati sama seseorang ini, kepingin dia jadi jodoh kita, tapi dianya nggak senang sama kita, dia nggak suka sama kita. Mungkin sukanya sama teman akrab kita, atau kakak kita, ataupun adik kita. Meleset kita ini. Udah senang sama dia, ternyata dia nggak senang sama kita. Tapi jangan dipaksa. Kalau emang dia nggak suka, ya jangan dipaksa. Saya heran kadang-kadang kalau ada orang tuh sampai suka sama orang lain, dia tuh sampai gendam lah, apalagi tuh, pelet lah, apa segala macem. Kan aneh gitu. Anehnya, lu ngapain sih memaksa seseorang tuh menjadi pasangannya, tetapi nggak dapat hatinya tuh apa gitu? Dapat fisiknya, nggak dapat hatinya. Percayalah, kalau kita yakin jodoh itu nggak akan tertukar, ketika gagal ta'aruf itu nggak pantas kita ini kecewa, itu nggak pantas, ya nggak Mas? Iya, udah nikah nggak ya? Jawab dia sekarang. Jadi kalau kita itu gagal ta'aruf mah nggak masalah, berarti emang dia bukan jodoh kita. Ya udah tinggal cari lagi, selesai. Nggak usah disesali, nggak usah dipikir-pikir, tutup sudah, tenggelamkan, selesai, kan gitu. Gitu aja gitu. Kok repot gitu? Susah Ustadz, udah terlanjur jatuh cinta, lah salahnya dia kok. Wong ta'aruf belum selesai udah keburu-buru jatuh cinta. Makanya tahan dulu rasa cintanya, ta'arufnya sempurnakan dulu. Baik, itu yang pertama ya. Jadi
Kalau kita yakin jodoh itu tidak akan tertukar, maka tidak pantas kita kecewa ketika kita gagal ta'aruf. Ingat-ingat tuh. Berarti memang bukan itu, dan jangan kita maksa dengan orang itu. Yang kedua, sekiranya teman-teman yakin kan jodoh nggak akan tertukar. Istilah ini sering digaung-gaungkan oleh A'agim dengan istilah rezeki tidak akan tertukar. Ya berarti sama konsepnya kayak rezeki-rezeki yang lain. Jadi jodoh itu bagian dari rezeki. Dan di sini teman-teman jangan terlalu menyempitkan makna rezeki. Rezeki itu bukan hanya pada urusan duit. Jodoh juga rezeki. Nah, kemarin ada yang nanya ke saya, akhwat, Ustadz, saya ini udah duha, udah tahajud, udah baca Quran, udah sedekah, macam-macam amal soleh saya lakukan Ustadz, tapi kenapa ya rezeki saya masih sempit? Kata dia, rezeki saya masih sempit. Lalu saya jawab, bisa sholat duha itu saja sudah rezeki. Bisa bangun malam sholat tahajud itu juga rezeki. Diberi kekuatan untuk mengeluarkan harta yang terbaik untuk sedekah itu rezeki. Ya, keimanan yang dalam itu rezeki. Bisa membaca Al-Quran itu juga rezeki. Jika amal-amal soleh itu semuanya sudah rezeki, mau cari rezeki apa lagi? Si mbak itu tersenyum, senyum. Saya tahu maksud dia. Maksud dia adalah rezeki adalah duit yang banyak. Jadi dalam otak dia itu namanya rezeki itu adalah duit banyak. Buat apa duit banyak tapi nggak bisa tahajud? Duit banyak nggak bisa duha. Duit banyak bacaan Qur'annya jelek tuh buat apa gitu? Tenaganya fokus untuk mencari dunia. Itu sampai pontang-panting. Tapi untuk nyalain waker saja atau alarm handphone kita nggak sempet tuh tiap malam kebablasan terus. Atau tenaganya kuat untuk mematikan alarm, habis itu nyambung tidur lagi. Itu buat apa gitu tenaganya begitu? Tapi kalau siang, kreatif, kerjanya kreatif, semangat, profesional, urusan dunia. Tapi kalau urusan akhiratnya kurang. Ini yang merugi. Berarti dia tidak mendapatkan rezeki yang sesungguhnya. Dulu saya pernah nyampaikan juga dan teman-teman sudah pernah tahu semua. Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya didatangi seseorang, Syekh, sesungguhnya saya heran. Saya ini selama ini hidup kok makmur, tajir, lancar rezeki, kok hidup nggak ada cobaannya ya? Kayaknya gini-gini aja nggak ada musibahnya. Ngelihat teman-teman yang lain hidupnya banyak musibah. Saya ini kok hidupnya mulus aja, rezekinya lancar, apa-apa lancar semuanya. Lalu ditanya oleh Imam Hasan, maaf, tadi malam sholat tahajud enggak? Enggak, wahai Imam. Sudah. Itu sudah tandanya engkau mendapatkan musibah. Ketika seseorang sudah tidak bisa lagi diberi kesempatan untuk bertemu Allah di sepertiga malam terakhir, itu sudah cukup musibah buat dia. Ya, teman-teman. Jadi itu apa gitu? Kita tuh terlalu urusan. Percayalah, masalah harta itu sebenarnya konsepnya simpel ya. Sering saya sampaikan masalah rezeki itu. Konsepnya adalah ketika teman-teman tuh tidak pernah risau dengan rezeki, pasti dikejar rezeki. Tapi kalau hidupnya risau terus, pastilah dia akan kesulitan mengejar rezeki. Suami istri sama aja, nggak usah risau dengan rezeki. Kerja aja, berapapun hasilnya santai, nggak usah risau. Rezeki nggak akan tertukar. Sama kayak jodoh juga gitu. Ketika Allah takdirkan harta waris, ingat gak saya dulu sampaikan perumpamaan. Ini ada misalkan sekeluarga nih ya, bapak, istrinya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ini istri satu, anaknya 4. Jadi gimana nih? Bapak punya istri 1, anaknya 4. Ya, gini, 2 laki-laki, 2 perempuan, ini istri. Gini kira-kira posisinya. Ini ibu, 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Bapaknya ini ketika meninggal dunia, dia berwasiat harta tanah 1 hektar pinginnya dibagi 5. Alasan ayahnya ini, pokoknya bapak nggak pingin berlaku tidak adil. Mau anak laki perempuan di mata bapak sama semuanya. Jadi masing-masing dikasih tanah ya 1/5-nya, 1/5, total 1 hektar 10.000. Dikasih masing-masing berapa? 2.000 ya. Nah sudah selesai, dapat. Selesai bapaknya meninggal dunia, lalu anak laki-lakinya yang 2 protes sama kakaknya yang perempuan. Mbak, bukankah tanah ini tanah warisan? Kalau syariat Islam laki-laki kan 2 kalinya perempuan. Lah ini kenapa kok kita disamain? Kata kakaknya yang perempuan, Dek,
ini sudah wasiat bapak, jangan diubah-ubah lagi. Tapi kan ini maksiat, gak sesuai syariat. Dek, pokoknya bapak itu kalau sudah wasiat, sudah jangan diotak-atik, nanti arwahnya gentayangan. Kata si mbaknya. Pokoknya mbaknya ini sepakat gak mau dua-duanya ganti. Adiknya dengan sabar, sudahlah, mbak saya gak mau ngalah, ya sudah. Dengan terpaksa diikhlaskan. Ikhlas gak terpaksa, dengan terpaksa. Tapi ingat ya, rezeki gak akan tertukar. Harta waris itu tetap akan kembali kepada pemiliknya. Jodoh pun sama akan kembali kepada pemiliknya. Setelah menikah, qadarullah. Maaf ya, maaf sekali. Setelah menikah, dua yang ini, mbak-mbaknya ini menikah gak punya anak semua. Dua-duanya gak punya anak. Syariat Islam mengatur tentang pembagian harta waris. Jika seorang menikah tidak punya keturunan, maka hartanya itu jatuh kepada saudara laki-lakinya. Meninggal yang dua ini, mbak-mbaknya ini, hartanya, warisnya tadi, karena gak punya ahli waris ya, gak punya anak, gak punya ahli waris. Bapak ibunya sudah meninggal. Jatuhnya ke siapa? Saudara laki-lakinya. Dapat. Kembali gak hartanya? Kembali. Lebih banyak apa lebih sedikit? Ya lebih banyak, karena dia gak punya anak kan. Jadi hartanya lebih banyak, numpuk. Giliran meninggal dunia, justru harta itu berkembang lebih banyak lagi. Rezeki gak akan lari kemana. Kesannya diambil orang sementara kelihatannya, tapi suatu saat akan datang lagi. Sama. Jodoh begitu juga sama. Tapi tolong jangan samakan jodoh dengan warisan tadi. Iya. Udah diambil temennya, tetap berniat aja gitu. Saya kutunggu jandamu ya. Gimana caranya? Ngawur juga nih. Jangan terlalu maksa lah. Kalau udah diambil orang, sudah. Berarti yang bukan jodoh kita. Jangan juga merasa menyesal. Jadi kalau teringat kata jodoh yang tak akan tertukar itu, pasti ada orang yang kepikiran begini. Ustadz, kenapa ya saya setelah nikah tuh kayak salah pilih jodoh Pak Ustadz? Itu ada itu. Sebulan baru pernikahan, Ustadz saya salah pilih jodoh. Bukan sebulan, malah 2 minggu saya dapat SMS tuh. Baru nikah 2 minggu saya kayaknya salah pilih jodoh Pak Ustadz. Habis saya ceramah di sini, di teras dakwah April kemarin. Pulang langsung di SMS, Ustadz saya baru nikah nih 2 minggu, langsung jatuh talak. Kayaknya saya salah pilih jodoh. Ada istilah salah pilih jodoh? Nggak ada. Jodoh itu layak bagi dia waktu itu. Jadi gini ceritanya. Kalau misalkan saya nikah dengan seseorang, yaitu jodoh saya, ketuker. Nggak ada nama istilah ketuker. Bukankah Allah itu nggak pernah zalim kepada hambanya, betul? Wa anallaha laisa bidzallamil lil abid. Dzalika bima qaddamat aydikum, kan begitu. Hal ini terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Kalau saya dapat jodoh begini, ya memang karena kapasitas kita layak dapat yang kayak gini. Atau kalau kita sekarang soleh kok dapat yang nggak soleh, mungkin dosa kita belum ada yang tertebus sehingga dapat yang nggak memuaskan itu. Nah, dapatlah jodoh ini. Layak. Allah tetap nggak salah pilih kok. Pasti ada hikmah, ada kebaikan. Asal apa? Kita fokus, kita akan mengejar hikmah apa di balik pasangan ini. Gak bisa dipertahankan, terus cerai. Tuh kan Ustadz, berarti saya salah pilih jodoh dulu. Bukan. Memang itu skenario Allah. Kenapa? Untuk kamu naik upgrade, pindah. Nah di sini datang lagi jodoh baru lagi. Nah ini baru selevel. Dulu emang oleh Allah pingin kamu tuh dinaikkan levelnya. Allah tuh berkehendak baik sama kita. Dijodohkan sama seorang ini, misalnya satunya akhwatnya ini mawar ya. Ini sing ini nih, akhwatnya ini mawar. Laki-lakinya kaktus misalnya gitu kan. Ini kaktus sama mawar. Ini emang udah dijodohin sama Allah gitu. Dijodohin kenapa? Allah tuh kepingin kaktus ini lebih baik atau ingin mawar ini dapat yang lebih baik. Jelas-jelas satunya soleh, satunya nggak soleh. Apa ketukar? Enggak. Kenapa? Allah tuh ingin menjadikan yang soleh ini, yang solihah ini, misalkan perempuan yang solihah ini dapat yang lebih baik dari dia, termasuk yang tidak soleh ini. Kalau mereka cocok, jadilah mereka sama-sama baik. Kalau nggak cocok mereka berpisah. Yang tidak baik si siapa tadi ini, kaktus ini, siapa tahu setelah berpisah dia jadi merenung, udah nggak ada mau lagi sama saya, terkenal saya ini akhlaknya buruk, memukul istri, tersebar beritanya dan sebagainya. Lama-lama dia nyadar hidup sendirian nggak enak, dia memperbaiki diri, dia tobat. Emang itu rezeki dari Allah mau menjadikan dia jadi baik. Bisa jadi. Dan ini nggak ketuker. Emang itu caranya Allah memperbaiki seseorang. Atau sebaliknya si mawar dihadirkan si ini supaya apa? Supaya nanti setelah pernikahannya jadi lebih bersyukur lagi. Supaya apa? Supaya dosa dia dengan kesabarannya nikah sama si kaktus ini. Bayangin loh, nikah sama kaktus tiap malam ketusuk duri. Jadi dia tuh Allah tuh dia kan tiap hari ketusuk duri, dia harus sabar. Nah terus gimana tuh coba? Kan Allah kepingin si mawar ini
Walaupun durinya mawar sedikit ya kan, tapi Allah tuh kepingin mungkin dapat yang lain yang lebih baik. Mungkin ada Kamboja atau mungkin ada lidah buaya, ya kan? Sudah menunggu si mawar ini. Buaya udah nunggu buaya. Ini ditunggu. Kenapa? Laki-laki yang soleh tadi, yang sama-sama mungkin sepadan dengan dia, dan dia dalam kondisi ketemu si lidah buaya, dosanya sudah bersih. Kenapa? Sabarnya dulu ketika nikah sama si kaktus. Apa yang dia tertukar? Gak ada yang tertukar. Dulu enggak, memang Allah ingin membersihkan dia. Jadi jodoh itu kan dimaknai pertemuan, sudah gitu aja. Ketemunya ada yang di dunia, ada yang ketemunya di dunia dan di akhirat. Ada yang di dunianya nggak ketemu, di akhirat ketemu. Ada. Siapa? Jomblo yang soleh. Jomblo soleh itu kan nggak ketemu di dunia, tapi di akhirat dapat jodoh. Yang repot udah jomblo nggak soleh, itu namanya jomblo berganda, ya kan? Udah jomblo di dunia, jomblo pula nanti di akhirat, karena nggak soleh, masuk neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Udah isya ya? Belum? Nah itu kira-kira gambarannya. Jadi nggak ada namanya jodoh tertukar. Allah itu pasti memberi yang terbaik. Tinggal kita nyikapinya bagaimana nanti. Gitu ya teman-teman semua. Nah, siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Ini cuma pengantar dari saya. Setelah ini kita tanya jawab salat isya dulu nanti ya. Dan yang pertanyaannya nanti dibaca, insya Allah kita nanti saya kasih traktirannya nobar besok malam insya Allah. Pengumumannya nanti terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.